Ya, kita bertemu kembali dalam renungan Rabu 21 Juli 2021. Kita akan mendengarkan bacaan-bacaan. Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit. Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 5, lalu dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 15. Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, andaikan tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati, sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Lalu Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Israel, mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan di dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah pada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan mereka, dan pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus, mirip sisik halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Benih yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan buah 100 ganda. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Benih yang jatuh di tanah yang baik menghasilkan buah 100 ganda. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih, dan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu ia jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah.
Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Penabur yang disampaikan dalam Injil hari ini, Rabu 21 Juli 2021, bermakna tentang dampak pemberitaan firman. Yesus semakin populer, Yesus semakin tenar, orang berbondong-bondong mencari Yesus. Mungkin mereka ingin mengalami berbagai tanda mujizat yang sanggup ia lakukan dan telah tersiar luas kabarnya. Mungkin juga mereka memang terpesona oleh ajarannya yang penuh hikmat dan kuasa. Justru dalam situasi itu Yesus memberikan perumpamaan penabur. Maksudnya jelas untuk menantang mereka, untuk menantang kita semua, memeriksa diri, tipe tanah bagaimanakah kita ini. Penabur perumpamaan ini adalah pemberita firman tentang kerajaan sorga, yaitu Yesus. Yesus tentu menginginkan agar semua yang mendengar ajarannya mengalami pembaharuan hidup. Namun dengan perumpamaan ini, Yesus memberikan peringatan bahwa mungkin sekali orang banyak yang tertarik mengerumuni dia itu tidak murni menyambutnya. Ada 4 kemungkinan tipe tanggapan terhadap Yesus yang diwakili oleh 4 jenis tanah penerima benih. Tanah di pinggir jalan, tanah berpatu-patu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik. 3 yang pertama menunjukkan penerimaan yang tidak benar terhadap Yesus dan firman-Nya, sehingga tidak mengeluarkan pembaharuan hidup. Mereka adalah yang tidak percaya dan tidak mengerti firman Yesus, yang tidak bersedia melaksanakan konsekuensi yang dituntut oleh firman, dan yang hatinya penuh kekhawatiran duniawi. Hanya satu jenis yang tanggapan yang menghasilkan buah pembaruan hidup, yaitu yang menyambut benih-benih dengan segenap hati. 3 jenis respon terhadap firman Yesus itu tidak saja terjadi dulu di antara pendengar Yesus. Ketiganya juga ada di kalangan orang yang menganggap diri Kristen, lalu terlibat dalam kehidupan bergereja, pelayanan, namun hatinya bukan untuk Yesus. Perumpamaan Yesus memaksa pendengarnya untuk memaksa diri, untuk menantang diri kita sendiri. Kita pun kini didesak untuk memeriksa apakah tanggapan iman kita ini tanggapan yang sejati karena iman kita kepada Yesus ataukah bukan. Marilah kita merenungkan bacaan-bacaan dan yang sudah kita dengarkan tadi, renungan. Kita memeriksa batin kita yang kotor sejenak. Kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami, hatiku, bagi kuat kuasa firman-Mu untuk memperbaharui kami, untuk memperbaharui aku. Jadilah Engkau pelita bagiku, jalan bagiku, dan bagi hidupku. Jadilah Engkau pelita bagi kami, jalan bagi kami, dan hidup bagi kami. Ajarlah aku sebagaimana berdiam dalam firman-Mu dan mengikuti Yesus, penebusku dan guruku. Ajarlah kami semua bagaimana berdiam diri dalam firman-Mu dan mengikuti Yesus, penebus kami dan guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.